Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku, Coklatus Milk. Perkenalkan, aku Alfian dari Jakarta yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Utara. Tentunya teman-teman pasti udah gak sabaran kan menunggu datangnya gajian. Nah, setelah datangnya gajian pastinya teman-teman harus alokasiin dana dari gaji yang teman-teman sudah dapat untuk dialokasikan ke dana-dana atau pos-pos yang ingin kalian tempatkan agar dana tersebut tidak habis sebelum awal gajian kembali. Nah, di sini aku akan membagikan bagaimana cara aku mengatur keuangan dari gaji aku untuk dialokasikan ke pos-pos agar dana tersebut bisa dialokasikan dengan baik. Tentunya teman-teman gak mau kan gaji yang teman-teman sudah dapatkan habis dalam sekejap tanpa tahu kemana keluarnya uang tersebut digunakan. Nah, pertama kita akan tulis gaji yang kita dapatkan selama sebulan kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, untuk aku sendiri, aku mendapatkan gaji sebesar Rp4.500.000. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gaji tersebut, kita akan membuat pos-pos. Yang pertama itu aku pasti sisihkan 20% untuk digunakan sebagai tabungan untuk saving. Nah, karena 20% dari gaji, untuk besarannya sebesar Rp900.000. Nah, Rp900.000 ini akan ditabung, bisa tabung di bank ataupun juga bisa kalian tabung di celengan, tergantung preferensi dari kalian masing-masing. Selanjutnya, aku akan membagi pengeluaran berdasarkan sifatnya, yaitu pengeluaran tetap dan juga pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah. Untuk pengeluaran tetap, aku membagi ke dalam beberapa kategori. Nah, kategori yang aku buat ini juga bisa teman-teman sesuaikan berdasarkan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Nah, untuk kolom pertama kita isi deskripsi, dimana kita ingin melakukan berapa kategori berdasarkan pengeluaran yang sifatnya tetap. Kemudian kolom kedua yaitu jumlah, berapa biaya yang kita keluarkan. Nah, untuk yang pertama di sini ada untuk orang tua. Nah, di sini untuk orang tua itu sendiri besarannya aku budget sebesar Rp1.000.000, dimana untuk kasih kepada kedua orang tua. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu untuk nenek yang besarannya sebesar Rp200.000. Dan yang ketiga di sini aku beri kepada adik aku sebesar Rp100.000. Selanjutnya kategori berikutnya adalah kuota internet. Nah, kuota internet ini beragam untuk paket data yang dipakai berdasarkan provider apa yang teman-teman pakai. Untuk aku sendiri aku budgetin sebesar Rp150.000 untuk 1 bulan pemakaian. Selanjutnya kita lanjut ke pos yang berikutnya yaitu pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah. Nah, ini tuh biayanya tuh untuk pengeluaran kita lakukan tuh besarannya tuh nggak tetap. Jadi setiap bulan tuh bisa aja berubah tergantung pemakaian ataupun situasi kondisi tertentu. Nah, untuk yang pertama ini kategori yang aku pakai pertama itu bensin motor. Kemudian yang kedua itu biaya untuk skincare perawatan muka. Nah, untuk yang ketiga ini biasanya kado ulang tahun untuk teman-teman kantor yang berulang tahun atau kita ikut patungan. Untuk biaya bensin motor sendiri di sini sebulan aku menghabiskan Rp150.000. Untuk skincare Rp200.000 dan juga kado ulang tahun sebesar Rp150.000. Kategori selanjutnya yaitu adalah untuk jajan. Nah, untuk uang jajan ini biasanya aku juga belanjakan untuk keperluan kebutuhan bulanan untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, untuk setelah itu kita akan mentotalkan berapa untuk pengeluaran tetap dan juga pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah. Untuk total pengeluaran tetap kita akan jumlahkan terlebih dahulu besarannya untuk orang tua
kemudian juga untuk nenek, untuk adik, dan juga untuk kuota internet. Untuk biaya total pengeluaran tetap di sini untuk aku sendiri besarannya itu sebesar Rp1.450.000 selama 1 bulan. Nah, selanjutnya setelah kita mentotalkan pengeluaran tetap selama sebulan, kita akan lanjut kepada total pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah selama 1 bulan. Nah, untuk aku sendiri biaya pengeluaran berubah-ubah aku yang terdiri dari bensin motor, skincare, kado ulang tahun, dan juga untuk jajan. Di sini kita akan totalkan terlebih dahulu agar dapat semua keseluruhan pengeluaran yang berubah-ubah. Di sini aku mendapatkan total sebesar Rp650.000 untuk total pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah selama 1 bulan. Nah, setelah kita dapat total pengeluaran tetap dan juga total pengeluaran berubah-ubah, kita akan menghitung berapa sisa uang yang kita miliki setelah kita pakai atau kita alokasikan dana-dana untuk ke beberapa kategori. Nah, setelah itu kita dapat berapa total keseluruhan uang yang kita miliki. Cara menghitungnya pertama yaitu kita akan memasukkan dulu gaji kita sebulan sebesar berapa. Untuk aku sendiri gaji Rp4.500.000 selama 1 bulan. Kemudian selanjutnya kita akan kurangi untuk nabung. Nah, nabung itu tadi aku sudah jabarkan 20% dari gaji. Di sini biayanya Rp900.000. Kemudian setelah kita kurangkan dengan untuk nabung, selanjutnya kita masukkan untuk total pengeluaran tetap. Nah, sudah aku jabarkan tadi total pengeluaran kita setelah kita hitung besarannya adalah sebesar Rp1.450.000 selama 1 bulan. Kemudian untuk total pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah, nah di sini besarannya itu sebesar Rp650.000. Kita akan totalkan semuanya sehingga kita dapat sisa uang yang kita masih punya yang akan digunakan untuk keperluan lain ataupun juga untuk bisa ditabung, yaitu sebesar Rp1.500.000. Untuk besarannya sisa uang yang kita miliki sekarang saat ini. Untuk kelihatannya sisa uangnya masih cukup banyak ya. Nah, makanya kita perlu mengalokasikan untuk hal lain juga. Nah, di sini selanjutnya aku mengalokasikan sisa uang yang dimiliki ini untuk uang jaga-jaga, di mana uang yang aku pegang di dompet apabila nantinya aku dapat gunakan untuk keperluan lain ataupun hal-hal yang tidak terduga lainnya. Nah, untuk uang jaga-jaga sendiri aku mematok 20% dari sisa uang yang sudah dipotong dengan kategori-kategori pengeluaran. Nah, untuk 20% tersebut sisanya sebesar Rp300.000. Nah, uang Rp300.000 ini nantinya akan kugunakan untuk keperluan-keperluan lain apabila ada hal-hal di luar dugaan atau di luar kondisi yang tidak kita inginkan. Teman-teman berhasil mengalokasikan untuk pos-pos pengeluaran selama 1 bulan, jangan lupa juga teman-teman untuk mencatat detail perincian mengenai pengeluaran-pengeluaran yang teman keluarkan untuk bisa kita track ataupun juga kita lacak kemana sih uang kita pergi yang kita keluarkan untuk belanja sesuatu ataupun untuk hal lainnya. Di sini kita menggunakan budget atau expense tracker. Nah, di sini aku buat dengan 3 kolom. Selanjutnya kita akan beri keterangan untuk masing-masing kolom. Untuk kolom pertama di sini kita tulis dulu untuk tanggal, dimana kita nantinya tahu nih tanggal berapa aja sih kita melakukan pengeluaran-pengeluaran.
Kemudian untuk kolom kedua yaitu deskripsi ataupun juga kasih keterangan. Misalnya ini untuk belanja kebutuhan bulanan ataupun jajan bakso ataupun jajan bakmi. Nah, di situ penting banget supaya kita tahu kemana uang kita pergi. Untuk makanan kah, untuk beli belanja pakaian kah, ataupun untuk hal lainnya. Sampai situ dulu video dari aku. Jangan lupa untuk ikutin video-video aku berikutnya. Sampai jumpa, see you.